wasallam. Yang pertama adalah dengan cara selalu mengingat kematian. Ya, mengingat kematian. Jadi kalau sekiranya saya tidak menunaikan sholat dengan baik, tidak seperti Ramadan yang kemarin, bagaimana kalau saya diwafatkan sekarang? Ya? Sementara amalan saya belum terkumpul banyak, sementara dosa-dosa mungkin tidak pernah luput ya dikerjakan. Ya, jadi dari situ ketika seseorang mengingat kematian, ini yang berpeluang meningkatkan amalannya. Ini rumus standar ada di Quran surah ke-67 Al-Mulk di ayat yang kedua. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah Allah yang telah mencipta kematian dan kehidupan sebagai ibrah, sebagai cerminan bagi kalian yang masih hidup untuk terus meningkatkan kualitas amal saleh, untuk menguji siapa yang bisa meningkatkan amalnya. Karena itu di Rajab ini, Sya'ban nanti, seringkali kita melihat orang baik itu berpulang sesuai ajalnya. Memang ajalnya memang demikian, tapi kita melihat Allahu Akbar hampir setiap tahun terjadi. Kenapa? Seakan-akan Allah ingin memberikan kesan ibrah kepada kita. Ini orang baik pulang nih sesuai ajalnya. Mereka nggak dapat Ramadan karena mungkin amalan sudah banyak, mendahului kita, dosa-dosa sedikit tertutup dengan amal kita siapa? Karena itu selalu ingat kematian, selalu ingat kematian. Kata Nabi, pengingat terbaik untuk meningkatkan amal soleh itu kematian. Satu itu. Yang kedua, selalu ingat kesalahan-kesalahan dan dosa. Ya, sudah tertutup belum? Kalau kita tertinggal lagi, merasa aman dengan amalan kita, sementara kita tidak bebas dari dosa. Coba ingat setiap hari ukur berapa banyak mata melakukan kesalahan, ya lisan melakukan kesalahan. Kalau kita selalu mengingat muhasabah, itu yang disebut muhasabah, ingat dosa-dosa, ingin ditutupi, tak ada cara menutup dosa kecuali amal saleh. Saleh itu yang mampu menutup salah. Ya, ada seorang ulama, alim, dia itu kalau memohon kepada Allah, tapi ini tak harus ditiru ya, karena ini memang unik. Kadang ada beberapa orang yang unik gitu ya. Dia selalu meminta sakit. Kalau sepekan tuh dia sehat, tak sakit, dia menangis. Ya, saat menangis tuh kawannya bingung, "Syekh, kenapa Anda menangis?" Ya, kata Syekh ini, "Bukankah orang sakit tuh, kalau sakit kata Nabi diampuni dosanya, karena dia banyak istighfar. Aku takut sepekan ini aku nggak sakit, dosa aku tak terampuni." Anda bisa bayangkan, ya. Ada seorang alim, ulama besar, dia lewat dengan muridnya pada satu tempat, tiba-tiba pingsan. Padahal Syekh ini dikenal dengan seseorang yang kuat, fisiknya tangguh, biasa berkelana, tapi ini pingsan. Lalu tiba-tiba terbangun, saat sadar ditanya, "Syekh, kenapa engkau bisa pingsan tadi?" Ya, aku teringat saat lewat tempat tadi itu, aku teringat dulu aku pernah berbuat salah di situ. Karena aku merenungi dosa aku gitu. Ya Allah, sampaikan lagi ke sini untuk aku istighfari. Ya, Anda bisa bayangkan bagaimana sih seorang ulama itu salah. Ya, salah ulama itu dibandingkan dengan kita seperti apa batasan salahnya. Itu masih mengingat kesalahan sampai bisa pingsan. Dan itu meningkatkan kualitas untuk taqarrub kepada Allah, untuk mendekat, untuk taubat, meningkatkan amal saleh. Jadi kita jaga ya, ibadah puasa kita itu pertama tadi dengan merasakan bagaimana kalau diwafatkan sementara kualitas amalan belum baik. Yang kedua, mengingat kesalahan-kesalahan. Allah sudah gugurkan di Ramadan, masa sekarang berbuat salah lagi? Nggak ada yang bisa menutup itu semua kecuali kita melestarikan amal saleh yang telah kita lakukan.